Halo Sobat Ekspos Fakta semua, selamat datang kembali di channel kami. Pada video kali ini, kita akan membahas peristiwa mengejutkan dalam perjalanan pemerintahan Presiden Jokowi, di mana beberapa menteri pemerintahannya terciduk dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mari kita simak lebih lanjut bagaimana peristiwa ini mengguncang panggung politik. Pada era pemerintahan Presiden Jokowi, upaya untuk memberantas korupsi telah menjadi fokus utama. Namun, seperti yang terungkap, beberapa menteri ternyata terjerat dalam kasus korupsi yang telah merugikan negara. Operasi-operasi yang telah dilakukan KPK dalam pemberantasan korupsi telah mengguncang fondasi politik dan memunculkan berbagai pertanyaan tentang etika kepemimpinan dan transparansi. Sebelum membahas lebih jauh terkait hal ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik dari kami. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut beberapa menteri di era pemerintahan Presiden Jokowi yang pernah terseret kasus korupsi. Idrus Marham. Idrus Marham yang lahir 14 Agustus 1962 di Kabupaten Pindrang ini merupakan politikus asal Partai Golongan Karya atau Golkar. Ia pernah mengenyam pendidikan di IAIN Alauddin Makassar, IAIN Wali Songo Semarang, dan UGM Yogyakarta. Idrus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Sosial setelah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari KPK yang menunjukkan statusnya sudah menjadi tersangka dalam pengembangan kasus dugaan suap PLTU Riau I pada akhir Agustus 2018. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2018, ia resmi menjadi tahanan KPK dan posisinya sebagai Menteri Sosial digantikan oleh Agus Gumiwang Kartasasmita. Juliari Batubara. Juliari Batubara merupakan seorang politikus asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pria kelahiran Jakarta 22 Juli 1972 ini pernah mengenyam pendidikan dan mendapatkan gelar MBA di Riverside City College hingga Chapman University, Amerika Serikat. Untuk karir politiknya dimulai saat ia menjadi anggota Badan Pemenang Pemilu Pusat PDIP pada tahun 2003 dan 2008. Setelah itu, Juliari pernah duduk di Komisi 6 DPR RI. Komisi tersebut membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM dan BUMN, dan standarisasi nasional. Ia juga merupakan Wakil Bendahara Umum PDIP yang sejatinya bertugas pada periode 2019 sampai 2024. Sejak 23 Oktober 2019, Juliari masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju Jokowi sebagai Menteri Sosial. Pada tanggal 4 hingga 5 Desember 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat Kementerian Sosial atau Kemensos terkait dugaan korupsi bansos di Kementerian Sosial RI dalam penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020. Kemudian pada Minggu dini hari 6 Desember 2020, KPK resmi menetapkan Juliari Batubara sebagai tersangka kasus tersebut. Imam Nahrawi. Imam Nahrawi yang lahir di Bangkalan 8 Juli 1973 merupakan politikus asal Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang pernah menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Masa pendidikannya dihabiskan di UIN Sunan Ampel Surabaya dan Universitas Pajajaran. Sebelum menjadi Menpora, Imam pernah duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat selama 2 periode, yaitu pada tahun 2004 sampai 2009 dan 2009 sampai 2014. Selama di DPR, Imam berada di Komisi 7 DPR yang menangani bidang keagamaan, sosial,
dan Pemberdayaan Perempuan. Pada tanggal 19 September 2019, ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menpora setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dana hibah KONI oleh KPK. Pria yang juga memiliki gelar doktor honoris causa dari UIN Sunan Ampel Surabaya ini dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1A Sukamiskin pada Rabu 7 April 2021. Edi Prabowo. Edi Prabowo yang lahir 24 Desember 1972 di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan ini pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Ia merupakan politikus dari Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Edi Prabowo pernah mengenyam pendidikan di Universitas Mustopo Jakarta, Swiss German University Serpong, dan Universitas Pajajaran Bandung. Pada tanggal 29 Juni 2021 lalu, ia menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta 2021 terkait dengan kasus suap izin ekspor benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jaksa penuntut umum menuntut Edi agar membayar uang pengganti sebesar 10 miliar rupiah yang harus dibayar maksimal dalam waktu 1 bulan setelah putusan pidana inkrah. Johnny G. Plate. Johnny Gerard Plate yang lahir di Ruteng, Flores pada 10 September 1956, selain dikenal sebagai pengusaha, juga dikenal sebagai politikus dari Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Plate pernah menempuh pendidikan studi ekonomi dan manajemen bisnis di Universitas Katolik Atma Jaya. Pada tahun 2013, ia memulai karir politiknya dengan bergabung ke Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia atau PKDI dan pernah menjadi Ketua Mahkamah PKDI. Namun, pada periode berikutnya, Plate pindah ke Partai Nasdem hingga dirinya diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Partai Nasdem sejak 2017. Plate kemudian diangkat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo oleh Jokowi pada 23 Oktober 2019. Namun, pada 17 Mei 2023, ia resmi ditetapkan sebagai tahanan Kejaksaan Agung terkait dengan kasus dugaan korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022. Itulah menteri-menteri di era pemerintahan Presiden Jokowi yang tersangkut kasus korupsi. Meskipun hal ini menjadi perhatian publik, perlu diingat bahwa pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab bersama. Kita perlu terus mendukung upaya pemerintah untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam kepemimpinan guna membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara. Terima kasih telah menyaksikan dan tetaplah berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih bersih dan adil.